Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Yaman Abdurrahman dengan NIM 21210079, eh, kelas B1 non-reguler, Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia. Saya mohon izin Ibu eh, telah mengganggu waktunya dan memakan kuotanya untuk memutar video ini. Saya bertujuan membuat video ini untuk memenuhi salah satu tugas yang belum saya kerjakan dalam mata kuliah apresiasi dan kajian prosa, yaitu storytelling cerpen dari salah satu kumpulan cerpen Jangan Main-Main Dengan Kelaminmu, karya Jenar Mesayu. Nah, saya mohon maaf kembali atas keterlambatan ini karena beberapa hal. Nah, kebetulan saya di sini memilih salah satu cerpen dalam kumpulan cerpen tersebut, yaitu dengan judul Jangan Main-Main Dengan Kelaminmu, karya Jenar Mesayu, dengan pendekatan sosiologi sastra dan media PPT. Langsung saja pada pembahasannya. Di sini saya akan menampilkan PowerPoint-nya. Nah, ini dia seperti yang sudah saya singgung di awal, bahwa judul yang saya ambil yaitu Jangan Main-Main Dengan Kelaminmu, karya Jenar Mesayu. Nah, dalam cerpen Jangan Main-Main Dengan Kelaminmu, pengarang menyuguhkan cerita tentang perselingkuhan. Di sini pengarang membuat cerita dari 4 perspektif. Yang pertama, perspektif suami, yang kedua sahabat suami, yang ketiga pacar suami atau selingkuhannya, dan yang keempat seorang istri. Nah, dalam cerpen ini diceritakan seorang suami yang sudah bosan menjalani kehidupan rumah tangganya karena istrinya sudah berubah dari segi fisiknya, tidak seperti dahulu lagi, di mana istrinya pada saat ini beliau istrinya itu berlemak, berkerut-merut, dan cerewet. Nah, sang suami itu tidak betah dengan hal tersebut sehingga ia berselingkuh dengan wanita yang menikah dengan wanita lain. Nah, sang suami menceritakan keluhannya kepada sahabat dan selingkuhannya tentang fisik istrinya dengan merumpamakan istrinya seperti seonggok daging yang berlemak dan suaranya seperti kaleng rombeng karena istrinya itu sangat cerewet. Nah, sang istri mengikuti senam kebugaran untuk mengembalikan kekencangan tubuhnya karena sering juga dinasihati teman-temannya untuk menjaga berat badan. Suatu ketika sang suami berbincang nih dengan temannya melalui telepon, kan tetapi terdengar oleh sang istri bahwa ia berkata istrinya ini tak mungkin terselamatkan lagi dari lemak-lemak dalam tubuhnya, meskipun dengan senam kebugaran ataupun dengan puntur, mau mau sebanyak mau jarum sebanyak apapun tidak akan terselamatkan. Nah, sang istri juga menyadari akan kekurangannya, tidak dapat merawat tubuhnya dan sangat cerewet juga. Tapi sang istri cerewet juga karena membantunya hanya ongkang-ongkang kaki. Dia dia ini
ingin rumahnya selalu bersih dan rapi supaya sang suami betah di rumah. Namun hal yang dilakukan istrinya tidaklah membuat suami menghargai jerih payah sang istri, melainkan menjauhkan sang suami dari istrinya. Karena penyebabnya itu yaitu dari fisik sang istri dan kecerewetannya itu loh, dari kecerewetan sang istri. Nah, lalu singkat cerita, sang istri pun hamil. Suaminya terheran-heran karena dia menggaulinya uh, hanya sekali dalam 5 bulan. Begitupun selingkuhannya sama terheran-heran karena mengetahui uh, bahwa si cowok ini menggauli istrinya hanya sekali dalam 5 bulan. Itu pun dengan lampu yang mati. Nah, bahkan sang istri heran juga nih dengan kehamilannya. Sang suami terlihat bingung dengan kehamilan istrinya. Istrinya pun merasa kehamilannya bukanlah karunia bagi sang suaminya, melainkan derita yang kelak akan memerangkannya untuk tetap bertahan dalam rumah tangganya. Nah, sang istri pun bertindak tegas dan menentukan kebahagiaannya dengan memilih berpisah dengan suaminya. Nah, selesailah cerita ini dalam cerpen tersebut dengan akhir perpisahan karena perselingkuhan. Nah, pada cerpen ini menurut saya terkandung aspek-aspek sosial yang mempengaruhi pengarang dalam membuat karya ini dengan fakta-fakta sosial di sekitarnya mengenai perceraian yang tidak terlepas karena perubahan dari fisiknya, fisik pasangannya, fisik istrinya setelah menikah. Nah, penggambaran pada cerpen ini membuat kita berpikir kembali mengenai karakter bangsa Indonesia saat ini. Terjadinya pergeseran yang sangat pesat ketika perempuan berusaha mensejajarkan diri dengan melakukan apa yang menurutnya benar dan menjamurnya perselingkuhan sebagai sebuah gaya hidup dengan alasan cinta. Sehingga pendidikan karakter sejak dini memang harus diterapkan. Mengapa hal ini harus dilakukan? Agar tidak makin menjamurnya perselingkuhan sebagai sebuah gaya hidup. Nah, selain itu, menjaga perempuan sebagai makhluk indah yang pantas mendapatkan sebuah kasih sayang bukan dari lelaki yang memiliki kasih sayang yang sah dengan orang lain. Nah, kembali kita diingatkan oleh cerpen ini mengenai hal tabu yang ada di masyarakat serta peran agama dalam memperkuat akhlak yang harus tertanam pada generasi muda. Nah, sekian yang bisa saya sampaikan dalam cerpen ini dengan pendekatan sosiologi sastra dan media PowerPoint. Sekali lagi mohon maaf atas keterlambatannya, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.